Halo guys, welcome back to Gavita bersama aku Sena. Sebelumnya kami dari Gavita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini aku akan membahas tentang Gloria Ramirez, wanita beracun di dunia yang sering disebut dengan The Toxic Lady. Sebelum kita lanjut ke materi kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat update video terbaru dari kami. Kematian Gloria Ramirez adalah salah satu studi kasus paling misterius dan sensasional dalam beberapa dekade terakhir. Kasus kematian perempuan yang disebut dengan The Toxic Lady atau wanita beracun tersebut terjadi pada 29 tahun silam. Pada tahun 1994, wanita berusia 31 tahun tersebut dilarikan ke rumah sakit di California, Amerika Serikat. Dalam hitungan jam, beberapa staf medis yang melakukan kontak dengannya jatuh sakit parah. Kebanyakan menderita kejang otot, kejang-kejang, dan pingsan. Banyak di antara mereka yang kemudian harus dirawat di rumah sakit. Hingga saat ini, kasus ini masih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan di komunitas-komunitas ilmiah. Selama beberapa tahun sejak kematian wanita tersebut, beberapa teori berbeda terkait kasus kematian ini telah dikemukakan. Ramirez yang sedang menjalani perawatan untuk kanker serviks stadium akhir pada saat itu dilarikan ke rumah sakit umum Riverside pada malam hari tanggal 19 Februari 1994. Ia menderita serangan jantung pada saat kedatangannya. Keadaan berubah menjadi tidak biasa ketika seorang perawat melakukan tes darah pada pasien. Tak lama setelah pengambilan darah, dilaporkan bahwa bau amonia yang menyengat mulai memenuhi ruangan. Para dokter juga memperhatikan bahwa sampel darah Ramirez memiliki tampilan yang tidak biasa, seolah-olah mengandung kristal putih. Ketika faktor-faktor aneh ini muncul, sejumlah staf medis mulai merasakan sakit parah, menderita berbagai gejala termasuk pingsan, kejang-kejang, kesulitan bernafas, dan juga muntah-muntah. Jumlah orang yang terkena dampak bervariasi dari satu laporan ke laporan lainnya. The New York Times mengatakan pada Februari 1994 bahwa 6 anggota staf rumah sakit dirawat di rumah sakit, dengan salah satu dokter mengalami masalah peredaran darah akut. Sementara Discover Magazine belakangan melaporkan bahwa 23 dari 37 anggota staf ruang gawat darurat mengalami setidaknya satu gejala gangguan kesehatan. Sekitar pukul setengah 9 malam, saat Ramirez mulai dirawat di rumah sakit, pihak rumah sakit akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi ruang gawat darurat. Mereka merawat pasien di tempat parkir untuk sementara, dan para pekerja yang mengenakan setelan Hamzat menguji udara di ruangan gawat darurat. Ramirez pun dinyatakan meninggal di malam yang sama. Sebuah laporan koroner atau dokter pemeriksa mayat pada akhir April 1994 mengungkapkan bahwa Ramirez meninggal karena gagal ginjal yang disebabkan oleh kanker serviksnya. Namun, penyakit misterius yang dialami oleh para staf medis dan dokter masih belum terungkap. Laporan awal menunjukkan bahwa para perawat dan dokter keracunan oleh asap berbahaya yang dikeluarkan dari tubuh Ramirez yang sedang sekarat itu. Memang, banyak gejala yang dialami oleh para tenaga medis tersebut. Gejala itu menyerupai tanda-tanda keracunan oleh organofosfat, bahan kimia yang digunakan dalam pestisida dan senjata kimia. Akan tetapi, keluarga Ramirez mempunyai pendapatnya sendiri. Mereka menyatakan bahwa cerita rumit tentang asap yang muncul dari tubuh Ramirez hanyalah dalih dari pihak rumah sakit. Keadaan yang tidak biasa seputar kematiannya membuat keluarga percaya bahwa tim medis telah membuat semacam kesalahan dan mereka berusaha untuk mengalihkan kesalahan itu ke pasien. Yang lain menduga itu bisa menjadi kasus histeria massal yang tidak biasa, sebuah fenomena di mana kelompok mengalami gejala psikologis atau fisik yang serupa sebagai respon terhadap suatu ancaman, baik nyata atau tidak. Hasil autopsi tubuh Ramirez dan investigasi di rumah sakit tidak menjelaskan banyak kebingungan yang muncul. Upaya tersebut juga tidak mengungkapkan adanya organofosfat atau agen mencurigakan lainnya. Sekelompok ilmuwan kemudian meninjau kasus tersebut pada tahun 1997 dan mencapai penjelasan yang baru. Para peneliti dari Livermore National Laboratory, sebuah laboratorium yang terkenal dengan pengembangan senjata nuklir, merinci reaksi kimia berantai yang panjang dan berbelit-belit yang dapat menjelaskan serangan penyakit pada malam tersebut. Mereka berspekulasi bahwa Ramirez mungkin telah menggunakan dimet
dimetil sulfoksida sebagai obat nyeri topikal untuk tubuhnya. Obat nyeri topikal ini mungkin bereaksi dengan oksigen yang diberikan oleh dokter untuk membentuk dimetil sulfon. Bahan kimia ini diketahui mengkristal pada suhu kamar yang dapat menjelaskan mengapa ada butiran kristal pada darah Ramirez. Sengatan listrik dari defibrilasi kemudian dapat mengubah dimetil sulfon menjadi dimetil sulfat, gas yang sangat beracun dan korosif. Ini penjelasan yang menarik, tapi hingga saat ini tampaknya kasus tersebut masih belum terselesaikan. Ada kemungkinan kasus tersebut akan tetap menjadi sebuah misteri, kata Tom DeSantis, juru bicara Kroner saat itu. Dan sekian sedikit pembahasan tentang Gloria Ramirez atau The Toxic Lady, wanita paling beracun di dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi update video-video terbaru dari kami. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan share juga ke teman dan keluarga kalian. Follow juga akun Instagram aku @senasansa untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Beritahu aku pendapatmu di kolom komentar, dan jika kalian mempunyai ide menarik lainnya untuk video-video kami selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Terima kasih, aku Sena, sampai jumpa di video kami selanjutnya, and see you.